Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk mengawali hari kita yang indah dan penuh sukacita ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan sampai saat ini. Kami masih dapat merasakan sukacita yang melimpah dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bekal dan kekuatan baru bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah itu adil, bahwa sikap dan sifat manusia yang suka menolak anugerah Allah membuat hidupnya berada di luar hidup anugerah Allah. Berarti jalan menuju kehidupan kekal telah tertutup baginya. Yesus menegur setiap orang yang congkak, yang oleh karena kecongkakannya menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup yang saleh dan kudus, hidupnya pun sudah saleh. Yesus menyebut orang-orang seperti itu adalah orang munafik. Orang munafik adalah orang yang selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Perasaan demikian muncul karena status, karena prestasi yang dilebih-lebihkan. Perasaan pede atau percaya diri yang berlebihan ini mengakibatkan mereka lalai untuk memeriksa diri. Apakah tindakan mereka sesuai dengan status? Apakah prestasi mereka sesuai atau dengan sepadan dengan prestisnya? Kemunafikan adalah racun kehidupan yang lambat laun, tetapi pasti akan menghancurkan hidup kita. Manusia bisa lepas dari jerat dosa dan luput dari murka Allah bukan karena usahanya sendiri, melainkan oleh karena kasih karunia Allah. Anugerah Allah itu dapat kita terima jika kita sudah masuk atau tercebur di dalam kematian Kristus. Artinya setiap orang yang telah mati bersama dengan Kristus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, sebab Dia telah hidup kembali. Dengan kematiannya sekaligus kebangkitannya, kita telah diselamatkan. Diselamatkan berarti memperoleh hidup baru, yaitu hidup yang datang dari Kristus. Hidup baru berarti meninggalkan sifat-sifat yang lama, kebiasaan lama, tabiat lama. Itu semua harus dikubur dalam-dalam. Hidup baru berarti memakai gaya hidup Tuhan Yesus, gaya yang penuh syukur dan pujian, suka menghibur dan selalu memberi semangat, suka menolong dan tidak egois, menjadi orang yang murah hati, dan yang paling penting memiliki kasih di dalam hidup. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengelola kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup di dalam Kristus. Kami dapat menjalankan, kami dapat melaksanakan setiap perintah yang telah diberikan oleh Yesus ke dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani setiap hari-hari kami penuh dengan kasih Kristus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, yang memberikan sukacita, yang menambahkan kesehatan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Tambahkan rezeki dan jauhkanlah setiap jemaat-Mu Tuhan dari mara bahaya. Berkati setiap keluarga, berkati setiap anak yang Kau berikan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya biarlah mereka menjadi anak-anak kebanggaan, anak-anak yang berprestasi, yang dapat membanggakan kedua orang tua mereka,
dan juga membanggakan gerejamu. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, entah itu sakit, sedang menghadapi masalah ekonomi, sedang mengalami masalah di pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang bergumul Tuhan. Engkaulah yang menghibur, Engkaulah yang memberikan kesembuhan, Engkaulah yang meneguhkan setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam pergumulan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu dapat menghadapi setiap pergumulan mereka dengan tetap berpegang ke dalam-Mu Tuhan, dan mereka tetap hidup di dalam Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Karena Tuhanlah yang memberikan umur panjang, yang menambahkan sukacita yang melimpah, yang memberikan kebijaksanaan, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan, dengan bertambahnya usia mereka, semakin bertambahlah Tuhan iman dan keyakinan mereka terhadap Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami Tuhan yang mengalami musibah bencana di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhanlah yang menghibur, yang memberikan kekuatan kepada mereka, hingga saudara dan saudari kami Tuhan yang menghadapi musibah tersebut, mereka dapat kuat dan tetap berpegang hanya dalam firman-Mu. Kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.